Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesanti, NPM 21910004200063. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro Menengah yang berjudul Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi Negara. Penawaran uang dan harga atau pandangan klasik. Teori keuangan ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Akan tetapi pandangan pokok teori tersebut sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas biasanya diterapkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MF sama dengan PT. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. MFY sama dengan Y. Teori kuantitas uang. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Yang pertama, asumsi dan pandangan teori kuantitas. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi. Yang pertama itu, laju peredaran uang atau F adalah tetap. Dua, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Sebagai implikasi dari kedua asumsi di atas, menurut persamaan MF sama dengan PT, apabila M berubah maka hanya akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Yang kedua, teori sisa tunai. Teori ini menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan KPT. Yang ketiga, kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan monetaris, berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Berdasarkan keyakinan ini, golongan monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Kritik-kritik utama yang dikemukakan. Yang pertama, permisalahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berhubungan di antara penawaran uang dan harga. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Teori keuangan Keynes. Tujuan memegang uang. Dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama, permintaan uang untuk transaksi, 2, permintaan uang untuk berjaga-jaga, 3, permintaan uang untuk spekulasi. Ini gambar kurva permintaan uang dan uang dalam grafik.
Ciri-ciri dari tiap-tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti gambar permintaan uang dalam grafik. Kurva MTF dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke atas kanan dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva MSP adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi dan ciri-cirinya yaitu semakin rendah suku bunga semakin banyak permintaan untuk tujuan spekulasi. C. Permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Grafik permintaan uang menggambarkan permintaan yang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kurva M dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Grafik penawaran uang dalam gambar 9.3 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar 9.2, sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Mekanisme transmisi. Analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. 2. Perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. 3. Perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. B. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanics, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas ekonomi negara ditunjukkan dalam gambar 9.4. Grafik menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dan MS menjadi MS menyebabkan suku bunga. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi
Perubahan penawaran uang dalam analisis AD/AS. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE. Dengan demikian, dalam analisis AD/AS, keseimbangan di E digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan AD/AS. Kurva AS landai pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dan pendapatan nasional ini mengalami kenaikan yang relatif besar. Kurva AS gambar 9.7, perubahan keseimbangannya yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Dalam keadaan 1, dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y dalam keadaan 2. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. 2, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu pertama, operasi pasar terbuka. 2, mengubah suku bunga dan suku diskonto. 3, mengubah tingkat cadangan minimum. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengawasan pinjaman secara terpilih, pembujukan moral. Efek kebijakan moneter dalam grafik. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat, penawaran agregat. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE, dan dengan demikian keseimbangan yang asal dicapai E dan pendapatan nasional Y. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat dan perubahan ditunjukkan oleh perubahan AE menjadi AE dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Efek kebijakan moneter dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis AD/AS seperti ditunjukkan dalam grafik B. Keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran dicapai di E, yaitu titik persilangan antara AD dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y sama dengan AE. Maka harga pada keseimbangan asal ini adalah P. Oleh karena itu, kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE dari AE0 menjadi AE1 dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dan jawaban. Soal yang pertama, jelaskan hubungan antara penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Jawabannya, hubungannya adalah jika penawaran uang akan terus dilakukan, maka akan mempengaruhi ekonomi negara. Kenapa bisa terjadi? Karena penawaran uang juga menggunakan uang negara. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan instrumen pemerintah menggunakan operasi pasar terbuka? Jawabannya, operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana pandangan Keynes tentang penawaran uang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga? Jawabannya, Keynes justru beranggapan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga tersebut akan memengaruhi tingkat investasi dan melalui mekanisme angka penggandaan akan mempengaruhi tingkat output nasional atau pendapatan nasional. Pertanyaan yang nomor 4,
Sebutkan dan jelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara dua teori keuangan, yaitu teori kuantitas dan teori tunai. Jawabannya, teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Rumusnya MF sama dengan PT, jumlah uang yang beredar, F kecepatan peredaran uang, P tingkat harga rata-rata barang, T jumlah barang yang diperdagangkan. Terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama jumlah uang, yang kedua kecepatan laju edar uang, 3 jumlah barang yang diperdagangkan. Teori sisa tunai dikemukakan oleh Alfred Marshall dan A. C. Pigou. Perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Rumusnya M sama dengan KPT. M permintaan atau penawaran uang, K konstanta, P tingkat harga umum, T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Besarnya jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat dibanding dengan pendapatannya. Perubahan penawaran uang tidak mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, tapi mempengaruhi tingkat harga, upah nominal, dan pendapatan nasional. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.